Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam kuliner Sumatera. Nah, ini adalah kacang buncis ya yang saya sudah potong kecil-kecil ya. Kemudian saya masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air ya, dan kita panaskan, kita rebus beberapa menit ya. Dan ini adalah untuk proses memasak. Kalau di tempat saya namanya di Pasaman Barat adalah anyang. Dan kalau di Malaysia ya, bahasa Melayunya kalau tidak salah itu adalah kerabu. Dan mungkin bahasa Jawanya adalah urap. Nah, itulah kira-kira ya. Dalam setiap daerah berbeda bahasa. Dan ini saya masak adalah kacang buncis. Dan ini saya sudah siap rebus ya. Kemudian saya masukkan beberapa ketul es batu ke dalam wadah ya yang berisi air. Kemudian saya rendam kacang buncis yang saya sudah masak tadi ya. Dan ini adalah untuk proses ya, untuk mematikan proses memasak ya, menghentikan proses memasak. Kalau tidak nanti kacang akan terlalu lembek ataupun terlalu lembek. Nah, proses seterusnya ya, dan saya akan iris beberapa bawang merah. Kemudian nantinya saya akan tumbuk bersama cabai dan juga kelapa parut. Dan yang saya gunakan adalah kelapa parut yang sudah lebih dari tua ya, yang sedikit matang di pohon. Dan sebaiknya kita gunakan kelapa parut yang masih putih warnanya ya, yang lebih dari muda tapi tidak terlalu tua. Kemudian saya haluskan ya, saya tumbuk ataupun saya giling ya bersama dengan cabai. Ini adalah cabai merah giling kasar ya, bukan yang halus, giling kasar. Kemudian ada juga bawang merah dan saya haluskan ya. Dan proses seterusnya saya akan masak di atas kuali yang saya sudah panaskan tadi ya, untuk proses seterusnya. Oke, beberapa menit kemudian kita akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Dan ini tergantung dari selera masing-masing ya. Kalau ingin sedikit masin ataupun asin, silahkan lebih, ataupun kalau tidak suka micin, tidak usah dikasih. Oke, seterusnya ya kita akan terus aduk ya sampai ini masak. Dan nanti kalau sudah hampir masak ataupun lebih dari separuh masak ya, kita akan masukkan kacang buncis yang saya sudah rebus tadi. Nah, kita masukkan sekarang kacang buncis. Kemudian kita akan terus aduk ya sehingga semuanya rata tercampur ya. Dan ini tidak menunggu lama ya, dan akan siap segera untuk disantap. Oh ya guys, sahabat-sahabat semua dan sanak semua yang menonton video-video saya, terima kasih Anda sudah menonton, dan jika Anda suka silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, seterusnya ini pun sudah cukup masak ya. Ini saya rasa sedikit ya, saya icip-icip sedikit, dan rasa-rasanya semua sudah cukup ya. Dan kita akan matikan api kompor dan siap untuk disantap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah penampakan anyang kacang buncis yang saya masak tadi ya. Dan rasanya sedap dan boleh dicoba di rumah ya. Ini masak simple sangat ya, sangat mudah dan boleh dipraktekkan sendiri di rumah. Dan biasanya yang ini bukan kacang buncis ya. Biasanya saya gunakan kacang panjang, ataupun lebih populernya adalah pucuk pepaya, ataupun bagian pepaya yang ujung yang muda ya, ataupun putih pepaya yang masih kecil ya. Kita rebus seperti tadi ya, dan kita akan buat anyang seperti ini. Tapi kali ini saya mencoba kacang buncis dan rasanya tidak mengecewakan.
Oke ya guys, seperti yang saya bilang tadi ya, sebaiknya kita gunakan kelapa yang tidak terlalu muda ya, lebih dari muda dan tidak terlalu tua. Dan kali ini saya gunakan kelapa sudah cukup matang di pohon ya. Ini adalah kelapa matang di pohon. Jadi warnanya sedikit gelap. Dan kalau kita gunakan kelapa yang lebih muda, warnanya akan terang putih dan tentu saja lebih cantik ya. Dan seperti yang saya bilang tadi juga ya, sebenarnya biasanya saya akan menggunakan bahan-bahannya adalah pucuk pepaya ataupun pepaya yang muda ataupun bagian daun pepaya. Namun kali ini saya mencoba kacang buncis, dan selain daripada itu ya, juga banyak digunakan adalah kacang panjang ataupun kacang botol. Dan semua yang jenis anyang ini ya, dan memang masakannya memang sedap, dan ini adalah merupakan, boleh dikatakan ya, masakan legenda. Dan masakan tradisional memang semuanya sedap-sedap, memang sabana lama. Oh iya sana guys, para penonton semua ya, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Dan sekali lagi ya, jika Anda suka dengan video-video saya, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah menonton, dan saya doakan ya, semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu. Dan jumpa lagi di video-video seterusnya ya. Dan jika ada masukan, silahkan komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah menonton channel saya Kuliner Sumatera, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.